Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisahnya ini keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Ilmu hitam itu berakhir di tangan Boim. Setelah Mas Bayu memberikan kabar melalui pesan singkat jika dia harus bekerja lembur malam itu, Mbak Ajeng pun langsung mengajak anaknya yang bernama Lia, yang kala itu masih berusia 5 tahun, untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah berbincang sejenak dengan Lia yang menanyakan tentang ayahnya, Mbak Ajeng pun mulai terlelap, namun baru saja dia tertidur, tiba-tiba udara di sekitarnya perlahan berubah. Suasana yang semula sejuk berubah menjadi semakin dingin, seperti ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Mbak Ajeng mulai merasa nafasnya sesak, seolah-olah ada beban yang sedang menekan dadanya. Di tengah mimpi yang tidak jelas itu, dia merasakan kehadiran sesuatu yang asing dan menakutkan. Lalu Mbak Ajeng pun terbangun dengan tubuh yang dipenuhi keringat dingin. Saat itu Mbak Ajeng merasa antara sadar dan tidak sadar, sehingga dia tidak dapat membedakan antara mimpi dan sebuah kenyataan. Dan tidak lama kemudian, Mbak Ajeng melihat sesuatu yang membuatnya diam terpaku dalam ketakutan. Mbak Ajeng yang masih yakin berada di dalam kamarnya melihat kabut tipis yang sangat mengganggu pandangannya. Dari balik kabut yang semakin menebal itu, tiba-tiba muncul dua sosok makhluk gaib bertubuh besar yang perlahan menampakkan diri dengan jelas. Mereka bukanlah makhluk biasa. Tubuh mereka kekar dan masing-masing makhluk itu memiliki tangan yang besar dan kuat, serta lebih panjang dari kedua kakinya, dengan kuku-kuku tajam yang tampak siap mencabik-cabik apa saja yang ada di hadapan mereka. Makhluk menyeramkan itu menyeringai dengan wajah mereka yang dipenuhi oleh kegelapan, dan yang paling mencolok dari keduanya adalah sepasang taring panjang yang menyembul dari mulut mereka, memancarkan aura kematian yang sangat menakutkan. Mbak Ajeng mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah seluruh energinya telah diserap oleh makhluk-makhluk tersebut. Mbak Ajeng pun berusaha untuk memalingkan wajah, namun pandangannya tidak bisa lepas dari sosok makhluk menyeramkan itu. Di dalam hatinya, dia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang dialaminya itu terasa terlalu nyata, seolah-olah makhluk-makhluk itu datang dari dunia yang jauh lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Makhluk-makhluk itu mendekat perlahan, dan Mbak Ajeng berasa jika nafasnya semakin terasa sesak. Mbak Ajeng ingin berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Dia hanya bisa menatap kedua makhluk menyeramkan itu tanpa dapat melakukan sesuatu. Sementara kedua sosok gaib itu berdiri di hadapannya, memancarkan ancaman yang tidak terucapkan. Sorot mata mereka tajam, seakan mampu menembus jiwa dan menghancurkannya. Dalam keheningan yang mencekam, salah satu dari makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang ke arah Mbak Ajeng, seolah ingin merenggut sesuatu darinya. Pada saat itulah Mbak Ajeng merasakan dingin yang menusuk tulang, seperti kehidupannya yang perlahan-lahan meninggalkannya. Dia merasa tubuhnya menjadi semakin ringan, seolah-olah makhluk-makhluk itu menyedot setiap tetes darahnya dan hanya meninggalkan kehampaan yang tak terlukiskan. Mbak Ajeng tidak tahu berapa lama mimpi buruk itu berlangsung, namun saat ia akhirnya tersadar, makhluk-makhluk itu telah lenyap bersama kabut hitam yang menyelimuti ruangan.
Mbak Ajeng terbangun dengan nafas tersengal-sengal, serta tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kamar tempat tidurnya kembali sunyi, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, rasa dingin itu masih menyelimutinya, membuatnya sadar bahwa apa yang baru saja dialaminya bukan sekedar mimpi biasa, tapi itu adalah peringatan atau sebuah pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mengintainya dan juga keluarganya. Belum reda rasa takutnya, telepon genggamnya yang berada di meja riasnya pun terus bergetar. Bersamaan dengan itu terdengar suara Mas Bayu mengucap salam sambil mengetuk pintu rumah mereka. Rasa lega pun seketika dirasakan oleh Mbak Ajeng yang langsung bergegas membukakan pintu rumahnya dan langsung menyambut Mas Bayu dengan pelukan penuh ketakutan. "Kamu kenapa, Dek? Kok kayak orang ketakutan gitu sih?" tanya Mas Bayu yang merasa khawatir dengan keadaan Mbak Ajeng malam itu. "Mimpi, Mas. Aku mimpi seram," balas Mbak Ajeng dengan suara bergetar. Mas Bayu pun langsung mengajak Mbak Ajeng masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu dengan rapat. Setelah itu, Mas Bayu pun mengambilkan air minum untuk diberikan kepada Mbak Ajeng. Sambil mengusap punggungnya, Mas Bayu mengatakan jika mimpi itu hanyalah bunga tidur dan meminta istrinya untuk kembali tidur malam itu. Keesokan harinya, Mbak Ajeng terbangun dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk yang dialaminya semalam masih terbayang jelas di benaknya. Sepanjang pagi itu, rasa cemas terus menghantuinya hingga membuatnya merasa tidak tenang. Setelah sarapan, Mbak Ajeng pun memutuskan untuk menceritakan mimpinya kepada Mas Bayu. Dengan hati-hati, ia menggambarkan setiap detail mimpi tersebut, berharap bisa merasa lega. Setelah menceritakannya, Mas Bayu mendengarkan dengan seksama, tetapi raut wajahnya tetap tenang tanpa menunjukkan emosi yang berarti. Dia tidak memberikan tanggapan, hanya sesekali mengangguk, seolah mencoba memahami apa yang sedang diceritakan oleh istrinya. Meskipun Mbak Ajeng mengharapkan kata-kata penghiburan atau paling tidak sekedar pendapat tentang mimpinya, namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan tanpa tanggapan yang berarti dari Mas Bayu. Hari itu pun berlalu dengan perasaan yang masih bercampur aduk di hati Ajeng. Sementara Mas Bayu tetap menjalani harinya seperti biasa, yang tanpa disadari mimpi buruk itu adalah sebuah peringatan untuk Mas Bayu. Di malam berikutnya, suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Sejak sore, Mas Bayu sudah berada di rumah, tampak lebih pendiam dari biasanya. Saat waktu sudah menunjukkan tanda-tanda malam mulai beranjak, Mas Bayu tiba-tiba mengajak Mbak Ajeng dan Lia, putri mereka, untuk tidur lebih awal. Ajeng menatap suaminya dengan sedikit heran, mengingat biasanya Mas Bayu suka tidur agak larut, menghabiskan malam di depan televisi atau menyelesaikan pekerjaan. Malam itu, Mas Bayu mengatakan dengan nada lembut bahwa dirinya merasa sangat lelah, lebih dari biasanya. Beberapa bagian tubuhnya terasa sakit, terutama di bagian punggung dan leher. Mbak Ajeng merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi dia hanya mengangguk mengikuti ajakan suaminya tanpa banyak bertanya. Lia yang sedang asyik bermain di ruang tamu pun segera membereskan mainannya, lalu menyusul ayah dan ibunya ke dalam kamar. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Mbak Ajeng sesekali melirik ke arah Mas Bayu yang sudah terbaring di sampingnya. Mas Bayu tampak memejamkan mata, tetapi nafasnya terdengar berat, seakan sedang menahan rasa sakit. Mbak Ajeng ingin menanyakan lebih lanjut, tetapi ia ragu. Ia takut mengganggu Mas Bayu yang tampaknya ingin beristirahat. Kamar itu pun tenggelam dalam keheningan. Lia yang sudah terlelap di antara mereka bernafas dengan tenang, sementara Ajeng terus terjaga. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Suara detak jam dinding terdengar jelas mengisi keheningan malam yang semakin larut. Perlahan, Ajeng mencoba menenangkan pikirannya, berharap besok pagi Mas Bayu akan merasa lebih baik. Namun, saat matanya mulai terpejam,
dan dia mulai dapat tertidur. Tiba-tiba saja Mbak Ajeng kembali dihantui oleh dua sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk-makhluk itu muncul dari kegelapan yang membawa serta aura kebencian dan ancaman yang membuat darahnya membeku. Kedua makhluk gaib dengan tubuh besar dan penuh otot tampak semakin mengerikan dalam mimpinya. Kedua makhluk itu memiliki taring yang sangat panjang menjulur keluar dari mulut mereka dengan gigi-gigi yang tajam dan runcing seperti pisau. Gigi-gigi itu tidak hanya panjang, tetapi juga tampak seolah-olah bisa merobek apa saja yang berada di dekatnya. Pandangan mereka penuh kebencian, seakan-akan mereka adalah perwujudan dari segala rasa takut yang dipendam oleh Mbak Ajeng. Kedua tangan yang sangat panjang dari makhluk-makhluk itu terlihat kekar dan penuh kekuatan. Tangan-tangan dari makhluk menyeramkan itu mulai bergerak mendekat dan siap untuk mencekik batang leher Mbak Ajeng. Setiap gerakan mereka terasa lambat, namun pasti menambah kuat dan mencekamnya rasa takut yang semakin menekan dada Mbak Ajeng. Ia mencoba berteriak, tetapi lagi-lagi suaranya seperti terperangkap di tenggorokan. Rasa takut yang tidak terlukis membuat tubuhnya gemetar dengan hebat. Ia merasakan kehadiran mereka semakin dekat, seolah-olah tidak ada tempat untuk melarikan diri. Suasana di sekitar Mbak Ajeng pun berubah menjadi sangat mencekam. Dia tidak tahu di mana dirinya berada malam itu, tapi kabut hitam yang tebal menyelimuti sekeliling, menutupi segala sesuatu dari pandangan. Kabut itu begitu pekat hingga Mbak Ajeng merasa seperti terkurung di dalamnya, tidak mampu melihat apapun selain sosok makhluk-makhluk menakutkan yang semakin mendekat. Udara di sekelilingnya pun terasa berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mencekam di luar jangkauan pandangannya. Ketika kedua makhluk itu semakin dekat, Mbak Ajeng merasakan lehernya seolah-olah sudah dicekik oleh tangan-tangan kekar mereka. Meskipun belum ada yang menyentuhnya, sesak yang luar biasa mulai menghimpitnya, membuatnya sulit untuk bernafas. Dalam kondisi setengah sadar, dia merasakan bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya sekedar mimpi buruk, tetapi sebuah peringatan atau mungkin hukuman atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ketakutan dan penyesalan bercampur menjadi satu, membuat Mbak Ajeng semakin terpuruk dalam kegelapan mimpinya. Dia merasa terjebak di antara dunia nyata dan alam mimpi, tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Perasaan tidak berdaya dan terancam pun memenuhi setiap sudut pikirannya, dan di dalam hati kecilnya dia mulai menyadari bahwa makhluk-makhluk itu mungkin adalah bentuk dari rasa bersalah dan dosa-dosa yang selama ini ia coba lupakan. Di tengah-tengah kengerian itu, Mbak Ajeng hanya bisa berharap agar mimpi buruk yang dialaminya itu segera berakhir. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus menghindar dari ketakutan yang telah ia ciptakan sendiri. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba Mbak Ajeng merasakan kekuatan yang cukup besar untuk terbangun dari mimpi buruk yang mencekam itu. Dengan nafas yang tersengal dan tubuh yang bergetar hebat, ia mendapati dirinya masih di dalam kamar tepat di samping Mas Bayu. Dengan tubuh basah oleh keringat, perasaan lega yang sejenak muncul setelah terbangun segera digantikan oleh kegelisahan yang tak kunjung hilang. Karena di sekelilingnya dia masih bisa merasakan kehadiran dari aura gelap yang tadi menghantuinya dalam mimpi. Meskipun matanya telah terbuka, tapi bayangan kedua makhluk yang mengerikan itu seakan masih ada di sekitarnya, menyisakan jejak kengerian yang mendalam. Suasana di dalam kamarnya pun terasa begitu berat dan suram, seolah-olah sisa-sisa energi negatif dari makhluk-makhluk itu masih menggantung di udara. Mbak Ajeng berusaha mengatur nafasnya yang masih memburu, namun perasaan takut dan cemas tidak mudah hilang begitu saja. Dan ketika ia melirik ke arah jam dinding, jarum jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Mbak Ajeng sempat berpikir untuk membangunkan Mas Bayu dari tidurnya dan menceritakan mimpi buruk yang baru saja dialaminya, tapi ia tidak tega melihat suaminya yang sudah tidur dengan sangat lelap malam itu. Dengan perasaan yang masih diliputi kecemasan,
Mbak Ajeng memutuskan untuk tetap berbaring di samping Mas Bayu. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan hatinya bahwa itu hanyalah mimpi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam keheningan malam. Mbak Ajeng berusaha kembali tidur. Meski bayangan mimpi buruk itu masih terlintas dalam benaknya, sesekali ia melirik Mas Bayu, memastikan suaminya tetap tidur dengan tenang dan berharap bahwa mimpi buruk itu tidak akan terulang lagi. Meski dengan hati yang masih bergejolak, Mbak Ajeng akhirnya tertidur dan mencoba menemukan kedamaian dalam kehadiran suaminya di sampingnya. Ketika pagi tiba, Mbak Ajeng terbangun dengan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Saat ia berbalik untuk melihat Mas Bayu, ia terkejut mendapati suaminya yang tampak menggigil kedinginan. Meski tubuhnya terbungkus selimut tebal, wajah Mas Bayu terlihat pucat, nafasnya terdengar sedikit tersengal. Kegelisahan yang sudah mengganggunya sejak malam tadi kini berubah menjadi kekhawatiran yang lebih mendalam. Dengan cekatan, Mbak Ajeng segera bangkit dari tempat tidur. Ia bergegas ke dapur menyiapkan air hangat untuk membantu menghangatkan tubuh suaminya yang menggigil. Pikirannya berputar cepat, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk membuat Mas Bayu merasa lebih baik. Setelah itu, dia mulai menyiapkan sarapan sederhana atau sesuatu yang mudah dicerna dan bergizi, berharap makanan itu bisa membantu memulihkan tenaga Mas Bayu. Tidak lama kemudian, Mbak Ajeng kembali ke dalam kamar dengan semangkuk air hangat dan handuk kecil. Dengan lembut, ia membersihkan wajah Mas Bayu dan mengompresnya, berharap itu bisa mengurangi rasa dingin yang dirasakan suaminya. Melihat Mas Bayu yang masih terbaring lemah, Mbak Ajeng merasa semakin khawatir. Namun, ia berusaha tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah demam biasa. Setelah itu, ia memberikan sarapan yang telah disiapkannya kepada Mas Bayu. Dengan suara lembut, dia membujuk suaminya untuk makan meskipun hanya sedikit agar tubuhnya bisa mendapatkan tenaga. Meski masih tampak lelah, tapi Mas Bayu berusaha memakan beberapa suap dari sarapan yang disiapkan oleh Mbak Ajeng. Dan setelah itu, Mbak Ajeng lalu memberikannya obat demam dan pereda nyeri, berharap obat-obatan itu bisa membantu menurunkan demam dan meredakan rasa sakit yang dialami oleh Mas Bayu. Sepanjang pagi itu, Mbak Ajeng terus mendampingi suaminya, memastikan bahwa ia merasa nyaman dan beristirahat dengan baik. Dia menyiapkan segala keperluan Mas Bayu dengan penuh perhatian, meskipun hatinya masih diliputi kekhawatiran. Ajeng hanya berharap dengan perawatan dan kasih sayangnya, Mas Bayu bisa segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Entah hanya kebetulan semata atau memang sudah ditakdirkan, pagi itu Mbak Ajeng kedatangan seorang tamu yang merupakan saudara sepupu dari Mas Bayu dan juga teman baik dari Mbak Ajeng sendiri. Asri, yang merupakan saudara sepupu dari Mas Bayu itu, mengatakan kepada Mbak Ajeng jika semalam ia mendapatkan mimpi buruk tentang Mas Bayu dan tak mengapa dia merasa ada sesuatu yang menuntunnya untuk segera datang ke rumah Mbak Ajeng dan Mas Bayu kala itu. Mbak Gayung bersambut. Mbak Ajeng pun langsung menceritakan mimpi buruknya yang sangat menyeramkan yang sudah 2 malam ini ia alami. Asri mendengarkan dengan seksama, tanpa sedikit pun memotong apa yang sedang diceritakan oleh Mbak Ajeng. Namun matanya yang tajam dan penuh perhatian mulai menunjukkan bahwa dia memahami sesuatu yang lebih dalam dari apa yang baru saja diceritakan oleh Mbak Ajeng. Ketika Mbak Ajeng selesai bercerita, Asri menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Asri, yang dikenal di keluarganya sebagai seseorang dengan mata batin yang terbuka sempurna, bisa merasakan dan melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dia memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk dari alam gaib dan merasakan energi-energi yang tidak kasat mata.
Setelah mendengar cerita dari Mbak Ajeng, dia tahu bahwa mimpi yang dialami Mbak Ajeng bukanlah mimpi biasa. Makhluk-makhluk yang muncul itu adalah kekuatan gaib yang datang dengan maksud tertentu. Dengan suara yang tenang namun tegas, Asri menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang dilihat Mbak Ajeng adalah perwujudan dari kekuatan gelap yang sedang mengintai keluarga mereka. Mereka datang sebagai peringatan atau untuk tujuan tertentu. Apa di tempatnya bekerja Mas Bayu punya musuh? Atau mungkin ada seseorang yang tidak suka dengan keberadaan Mas Bayu, Mbak? Tanya Asri dengan wajah yang terlihat sangat serius kala itu. Setahuku enggak. Aku tahu jika Mas Bayu menjalin kerjasama yang baik dan sangat kompak bersama teman-teman sekantornya, baik dari divisi tempatnya kerja maupun dari divisi lain atau bahkan dari divisi di luar kantornya. Balas Mbak Ajeng menjelaskan. Jika Mas Bayu tidak memiliki musuh, mungkin apa yang sedang menimpa Mas Bayu hari ini dan mimpi-mimpi buruk yang Mbak Ajeng alami itu adalah sebuah pertanda buruk, Mbak, ujar Asri menjelaskan. Asri yang dikenal memiliki indera keenam atau mata batin yang tajam memang memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan itu lahir pada hari Selasa Kliwon, hari yang dalam budaya Jawa sering dikait-kaitkan dengan kekuatan spiritual dan energi mistis. Asri sering juga disebut sebagai perempuan jarak iga atau iga jarang, istilah yang merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan supranatural karena jarak antara tulang iganya yang dianggap berbeda daripada orang kebanyakan. Seiring berjalannya waktu, Asri menyadari bahwa dia bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Pada awalnya, kemampuan itu membuatnya bingung dan terkadang ketakutan. Ia sering melihat sosok-sosok tak kasat mata, mendengar bisikan dari dunia lain, dan merasakan energi yang ada di sekelilingnya dengan cara yang kuat. Namun, semakin ia tumbuh dewasa, ia mulai memahami bahwa kemampuannya itu adalah anugerah yang harus dipelajari dan dikendalikan, dan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika Asri mengetahui bahwa mata batinnya telah terbuka sejak lahir, dia merasa perlu untuk lebih memahami dunia gaib yang selalu hadir di sekitarnya. Dengan dorongan kuat untuk mengendalikan kemampuannya itu serta memanfaatkan apa yang telah menjadi anugerahnya dengan bijak, Asri mulai mencari guru yang bisa membimbingnya. Pencarian itu pada akhirnya membawanya kepada seorang dukun tua yang sangat dihormati di desanya, seorang perempuan bernama Boyem. Boyem adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi spiritual yang kuat, dan banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan atau nasihat. Ketika Asri datang kepadanya dengan permintaan untuk belajar, Boyem dengan cepat menyadari bahwa gadis ini memiliki bakat alami yang sangat kuat. Di bawah bimbingan Boyem, Asri mulai mempelajari berbagai hal tentang dunia gaib, mulai dari cara berkomunikasi dengan makhluk halus, memahami tanda-tanda alam, hingga melakukan ritual-ritual tertentu untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya supranatural. Boyem mengajarinya tentang keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, tentang bagaimana menggunakan kemampuan itu dengan tanggung jawab, dan bagaimana menghormati makhluk-makhluk dari alam lain yang juga merupakan bagian dari semesta. Pelajaran paling penting yang diajarkan oleh Boyem adalah bahwa setiap kemampuan spiritual harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti atau menakut-takuti orang lain. Boyem juga mengingatkan bahwa meskipun Asri memiliki kekuatan yang besar, kekuatan itu juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Dia harus selalu menjaga keseimbangan antara hidupnya sebagai manusia biasa dan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan spiritual di sekitar.
Asri pun mulai menjalani lelaku itu dengan kesungguhan hati. Semakin dia belajar, semakin dia merasa damai dengan dirinya sendiri. Dia mulai memahami bahwa kekuatan yang dimilikinya bisa menjadi alat untuk membantu orang lain, untuk melindungi dan memberi bimbingan kepada mereka yang membutuhkan, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Ia merasa bahwa inilah takdirnya dan ia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Setelah berbincang dengan Mbak Ajeng, Asri pun meminta izin kepada Mbak Ajeng untuk melihat kondisi Mas Bayu yang saat itu masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Dan benar saja, firasat yang didapati Asri serta mimpi buruk yang dialami oleh Mbak Ajeng pun terjadi pada Mas Bayu. Saat Asri masuk ke dalam kamar tempat Mas Bayu berada, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah energi besar dari sosok makhluk gaib yang sedang mengganggu Mas Bayu. Setelah berbincang singkat dengan Mbak Ajeng di ruang tamu, Asri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak tiba, ia merasakan firasat aneh yang membuatnya gelisah. Cerita Mbak Ajeng tentang mimpi buruk yang dialaminya dan kondisi Mas Bayu yang semakin melemah semakin memperkuat perasaan itu. Dan dengan sopan, Asri di sini langsung meminta izin kepada Mbak Ajeng untuk bisa melihat kondisi Mas Bayu secara langsung. Mbak Ajeng yang juga merasa cemas segera mengangguk dan mengajak Asri menuju kamar tempat suaminya terbaring. Saat mereka mendekati pintu kamar, Asri merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Jantungnya berdegup kencang seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang terjadi. Begitu pintu kamar dibuka, Asri melihat Mas Bayu masih terbaring lemah di tempat tidurnya, namun perhatiannya segera tertuju oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Sebuah energi besar yang sangat kuat terpancar dari sudut ruangan. Asri merasakan kehadiran makhluk gaib yang sedang mengganggu Mas Bayu. Energi itu begitu menakutkan dan membuat suasana kamar menjadi semakin mencekam. Dengan naluri yang terlatih dan perasaan firasat yang kuat, Asri bisa merasakan kehadiran makhluk itu meski tidak bisa melihatnya secara jelas. Dia tahu bahwa apa yang sedang dialami oleh Mas Bayu bukanlah sekedar penyakit fisik saja, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya, sesuatu yang berasal dari alam gaib yang berusaha menyerap energi dari tubuh Mas Bayu hingga membuatnya semakin lemah dan tak berdaya. Asri segera mendekati tempat tidur Mas Bayu. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba menenangkan diri. Meski jantungnya berdebar kencang, dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum keadaan semakin memburuk. Dengan tenang, Asri mulai membacakan doa-doa yang telah diajarkan oleh Mbok Yem. Dia berharap bisa mengusir makhluk tersebut dan menyelamatkan Mas Bayu dari pengaruh jahatnya. Sementara itu, Mbak Ajeng yang berdiri di pintu kamar hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Dia tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Asri, tetapi perasaannya mengatakan bahwa sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Keheningan di kamar itu terasa berat, seolah waktu berhenti sejenak. Ajeng hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Asri bisa mengatasi apapun yang sedang terjadi pada suaminya. Asri terus melafalkan doa-doa dengan penuh keyakinan. Sementara suasana di kamar semakin tegang, energi negatif itu tampak semakin kuat. Tetapi Asri tidak menyerah. Ia terus berjuang, menyalurkan seluruh kekuatannya untuk melindungi Mas Bayu dari gangguan makhluk gaib tersebut. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, energi itu perlahan mulai mereda dan suasana kamar kembali tenang. Mas Bayu yang sebelumnya menggigil kini mulai tampak lebih tenang meski masih sangat lemah. Asri menghela nafas panjang, merasa lega meski tubuhnya terasa lelah akibat pertempuran energi yang baru saja terjadi. Bajeng segera mendekat, menatap Asri dengan penuh harap. Asri hanya tersenyum tipis, memberikan isyarat bahwa mereka telah melewati bahaya besar meski semuanya belum berakhir. Menjelang siang, kondisi Mas Bayu terlihat semakin membaik. Wajahnya yang tadinya pucat kini mulai berangsur normal dan rasa sakit yang dirasakan di beberapa bagian tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Demam tinggi yang sempat membuatnya menggigil kini sudah reda. Mbak Ajeng pun merasa lega melihat perubahan ini meski dalam hatinya masih tersisa sedikit kekhawatiran.
Asri yang sejak tadi pagi terus memantau kondisi Mas Bayu duduk di samping tempat tidur sambil menatap dengan serius. Setelah memastikan bahwa Mas Bayu mulai pulih, Asri merasa saatnya untuk berbicara jujur kepada kakak sepupunya itu. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Asri mulai menjelaskan jika apa yang dialami oleh Mas Bayu ini bukanlah sekedar penyakit medis biasa. Dia menceritakan firasatnya dan energi gaib yang dirasakannya tadi dan meyakinkan bahwa gangguan yang dialami Mas Bayu berasal dari makhluk gaib yang mencoba menyerap energi murni milik Mas Bayu. Mas Bayu yang juga tahu bahwa Asri memiliki kemampuan khusus dan mata batin yang tajam mendengarkan penjelasan itu dengan seksama. Meski awalnya ada sedikit keraguan, tapi Mas Bayu tahu bahwa Asri tidak akan berbicara sembarangan tentang hal-hal seperti itu. Pengalaman sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa Asri seringkali benar dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Setelah merenung sejenak, Mas Bayu akhirnya memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Asri. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Asri. Dia dan juga Mbak Ajeng yakin bahwa adik sepupunya itu tahu apa yang harus dilakukan, dan dengan penuh kepercayaan Mas Bayu meminta Asri untuk melakukan apapun yang diperlukan agar dirinya benar-benar terbebas dari gangguan makhluk gaib tersebut. Asri mengangguk. Walau ia merasa tanggung jawab yang dipikulnya cukup berat, tetapi dia siap membantu Mas Bayu. Dia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil, termasuk beberapa ritual pembersihan energi negatif yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi makhluk gaib yang mengganggu. Dia juga mengingatkan Mbak Ajeng dan Mas Bayu untuk selalu menjaga doa dan niat baik agar terhindar dari hal-hal buruk di masa depan. Setelah memutuskan untuk menginap di rumah Mas Bayu dan Mbak Ajeng, Asri pun mulai mengumpulkan bahan yang ia perlukan untuk melakukan ritual pengobatan dan menghilangkan energi negatif di tubuh Mas Bayu. Dengan sisa-sisa energi makhluk gaib yang tertinggal di tubuh Mas Bayu, Asri memulai ritualnya. Ia memejamkan kedua mata, mengatur nafas, dan mulai memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Dalam keheningan malam, mata batinnya yang tajam mulai bekerja, menyelami dimensi lain yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia biasa. Perlahan-lahan, Asri mulai merasakan kehadiran sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu Mas Bayu. Energi yang mereka bawa terasa berat dan menekan, penuh dengan kemarahan dan dendam. Dan dengan penuh keyakinan, Asri terus mengikuti jejak energi tersebut dan mencoba menemukan asal-usul mereka. Dalam pandangan batinnya, kabut hitam mulai terbuka, memperlihatkan sosok-sosok makhluk gaib yang tadi mengganggu Mas Bayu. Asri melihat dengan jelas dua makhluk berwujud buto besar dengan tangan yang lebih panjang daripada kakinya dan dua taring tajam serta panjang berdiri di tengah kegelapan. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan penuh kebencian, tetapi sangat sulit untuk dikalahkan. Asri menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada seseorang yang telah memanggil mereka dan mengirim mereka untuk mengincar Mas Bayu. Energi yang menghubungkan mereka dengan dunia nyata terasa asing. Mereka seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Dengan keyakinan yang kuat, Asri mulai mengarahkan energinya untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencoba memutuskan ikatan antara makhluk-makhluk gaib tersebut dan sumber energi yang mengikat mereka pada Mas Bayu. Doa-doa yang diucapkannya dalam hati mengalir dengan lembut namun tegas, mengusir energi negatif yang berusaha mencengkram Mas Bayu. Perlahan tapi pasti, Asri merasakan bahwa kekuatan makhluk-makhluk itu mulai melemah. Mereka berusaha melawan, tetapi kekuatan spiritual Asri terlalu besar bagi mereka. Dengan usaha terakhir, dia berhasil memutuskan ikatan gaib yang mengikat makhluk-makhluk tersebut dengan Mas Bayu. Aura gelap yang menyelimuti ruangan mulai memudar, tergantikan oleh cahaya batin Asri yang terus menguat. Setelah beberapa saat, ritual itu pun selesai. Asri membuka matanya. Meskipun lelah, dia merasa lega. Ia menoleh kepada Mas Bayu yang duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan penuh harap.
Asri memberi isyarat bahwa ancaman itu telah berhasil ditangkal setidaknya untuk sementara waktu. Namun dia juga tahu bahwa saat itu mungkin bukan akhir dari segalanya. Gimana, Dek? Apa aku kena santet atau guna-guna? Tanya Mas Bayu yang merasa sangat penasaran kala itu. Aku belum tahu, Mas. Tapi yang terpenting saat ini adalah makhluk-makhluk gaib itu sudah berhasil aku usir. Tapi sepertinya kita masih perlu menanyakan hal ini kepada Mbok Yem, karena beliau pasti tahu apa sesungguhnya yang menyerang Mas Bayu itu, ataukah berupa santet atau guna-guna lainnya. Balas Asri menjelaskan. Setelah perbincangan yang panjang dan mendalam antara Mas Bayu, Mbak Ajeng dan Asri, mereka akhirnya sepakat bahwa mereka memang membutuhkan bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib. Pikiran Astri pun tertuju pada Mbok Yem, seorang dukun tua yang tinggal di sebuah desa yang juga merupakan guru spiritualnya. Keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ke desa tempat Mbok Yem tinggal bukanlah perjalanan yang mudah. Namun demi keselamatan Mas Bayu dan untuk memastikan bahwa gangguan makhluk halus yang mengancam mereka benar-benar bisa diatasi, mereka rela menempuh perjalanan panjang itu. Pagi itu mereka mulai mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan panjang. Asri memastikan bahwa mereka membawa semua yang diperlukan, termasuk perlengkapan untuk melindungi diri selama perjalanan. Sementara itu, Mbak Ajeng mengemas beberapa bekal dan kebutuhan lain untuk perjalanan mereka, memastikan semuanya siap dan tidak ada yang terlewat. Mas Bayu, meski masih sedikit lemah, merasa lebih baik dan siap untuk perjalanan, terutama karena dia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari ancaman yang mengintai. Ketika matahari mulai beranjak naik, Mas Bayu, Mbak Ajeng dan juga Asri serta Lia akhirnya berangkat menuju ke desa tempat tinggal Mbok Yem. Perjalanan panjang dan berliku menanti mereka. Meskipun perjalanan terasa melelahkan, tetapi tekad mereka tetap kuat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun tiba di desa tempat Mbok Yem tinggal. Desa itu terasa berbeda, dengan udara yang lebih sejuk dan suasana yang tenang, namun penuh dengan energi spiritual yang kuat. Mereka disambut dengan ramah oleh para penduduk desa yang tampaknya sudah mengenal baik sosok Mbok Yem dan tahu akan kemampuannya. Sesampainya di rumah Mbok Yem yang terletak di pinggiran desa, mereka pun langsung disambut oleh suasana tenang dan penuh kedamaian. Rumah Mbok Yem dikelilingi oleh kebun yang rimbun dan dipenuhi oleh tanaman-tanaman obat serta pohon-pohon besar yang tampak seperti penjaga setia tempat itu. Ketika Asri mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan wajah yang sangat ramah muncul dan menyambutnya dengan senyuman hangat. Tanpa perlu banyak bicara, Asri pun langsung menceritakan semua yang terjadi, mulai tentang mimpi buruk yang menghantui Mbak Ajeng dan juga dirinya sendiri, serta sosok-sosok makhluk gaib yang menyeramkan yang telah berhasil diusirnya, serta usahanya untuk melindungi kakaknya. Mbok Yem mendengarkan dengan penuh perhatian. Kelopak matanya yang sudah keriput tetap tajam memancarkan ketenangan yang mendalam. Setelah mendengar cerita Asri, Mbok Yem mengangguk pelan. Dia menyadari bahwa masalah ini lebih rumit daripada apa yang terlihat. Dengan suara lembut namun tegas, Mbok Yem pun mengatakan jika dia akan membantu Asri mencari dan menemukan siapa yang mengirim makhluk-makhluk itu dan apa tujuannya. Berkat bantuan Mbok Yem, Asri dan Mas Bayu serta Mbak Ajeng berharap bisa menemukan jawaban yang mereka cari. Dan di hari itu juga mereka mulai mempersiapkan diri untuk ritual yang lebih besar, ritual yang akan membawa mereka lebih dalam ke dunia gaib untuk mengungkap kebenaran di balik semua teror yang menimpa Mas Bayu. Siang itu, Mbok Yem yang dibantu Asri mulai mempersiapkan diri untuk ritual yang akan menjadi kunci dalam mengungkap misteri di balik mimpi buruk yang dialami oleh Mbak Ajeng serta sakit yang dialami oleh Mas Bayu. Mereka tahu bahwa ritual itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan, dibutuhkan persiapan matang, konsentrasi penuh, dan kekuatan spiritual yang luar biasa untuk menembus tabir gaib yang menutupi kebenaran.
Boyem dengan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam memulai ritualnya. Dia mulai membersihkan ruangan yang akan digunakan untuk ritual, memastikan tidak adanya energi negatif yang bisa mengganggu prosesnya. Setiap sudut rumah disapu dengan daun sirih yang dicelupkan dalam air suci, yang merupakan sebuah langkah awal untuk menetralisir energi buruk yang mungkin hadir. Setelah itu, Boyem memberikan arahan kepada Asri untuk mengumpulkan beberapa bahan penting yang sudah dibawanya: kembang setaman, minyak misik, dupa khusus yang dibuat dari campuran rempah-rempah tertentu, serta kain putih yang akan digunakan sebagai alas dalam ritual. Setiap bahan yang dikumpulkan memiliki makna dan fungsi tersendiri dalam memfasilitasi komunikasi dengan dunia gaib, membantu membuka jalan bagi mereka untuk berinteraksi dengan kekuatan gaib yang ada di balik tabir. Ketika semua bahan telah siap, Boyem memulai proses dengan penyiapan meja kecil di tengah ruangan, dihiasi dengan bunga melati dan kenanga yang wangi. Di atas meja yang dijadikan sebuah altar itu diletakkan sebuah mangkuk perak berisi air suci yang berasal dari sumber pitu, yang nantinya akan digunakan sebagai media untuk melihat siapakah sosok dari balik teror itu sebenarnya. Boyem juga menyalakan lilin-lilin putih, simbol dari cahaya yang akan menerangi kegelapan dan mengungkap kebenaran. Dengan hati-hati, Asri mengikuti setiap arahan dari gurunya tersebut. Mereka duduk bersila di depan altar, memulai dengan meditasi mendalam untuk menenangkan pikiran dan memfokuskan energi mereka. Suara doa-doa yang dilantunkan oleh Boyem mengalun dengan lembut, meresap ke dalam jiwa, membawa Asri masuk ke dalam kondisi spiritual yang lebih dalam. Boyem kemudian menaburkan kembang setaman ke dalam mangkuk perak, membiarkan kelopak-kelopak bunga itu terapung di permukaan air suci. Seiring dengan semakin kuatnya ritual, udara di sekitar mereka mulai berubah. Ruangan yang semula terasa tenang kini dipenuhi oleh energi yang kuat dan mencekam. Asri merasakan getaran-getaran halus di sekitarnya, seolah-olah tabir yang memisahkan dunia nyata dan dunia gaib mulai menipis. Dalam keheningan yang sakral itu, Boyem menutup mata dan dengan suara yang lebih pelan namun penuh ketakutan, ia mulai memanggil sosok-sosok makhluk gaib yang menjadi perewangannya untuk membantunya menelusuri sumber teror yang sudah mengancam Mas Bayu. Detik demi detik berlalu hingga akhirnya Boyem mengarahkan pandangannya ke mangkuk perak di altar. Mata batinnya terbuka lebar, menembus dimensi lain, mencoba mencari jejak yang menghubungkan Mas Bayu dengan makhluk-makhluk gaib yang telah mengganggunya. Asri duduk di samping gurunya, merasakan getaran yang sama, mengikuti perjalanan spiritual yang sedang mereka tempuh. Tiba-tiba saja air dalam mangkuk perak itu mulai beriak, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Asri menahan nafas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dalam bayangan air itu tampak samar-samar sosok makhluk gaib yang muncul dalam mimpi Mbak Ajeng dan juga dalam penglihatan mata batin Asri ketika dia mengobati Mas Bayu kemarin. Tapi kali ini mereka tidak sendirian. Di belakang mereka muncul bayangan lain, sosok manusia yang wajahnya tertutupi oleh kabut gelap. Boyem mengerjitkan kening, mencoba melihat lebih jelas lagi. Dia tahu sosok itulah yang mungkin menjadi dalang di balik semua ini, sosok yang dengan sengaja mengirim makhluk-makhluk gaib untuk menyakiti Mas Bayu. Namun kabut di sekelilingnya begitu pekat sehingga sulit untuk ditembus dan melihat siapa dia sebenarnya. Dengan suara yang lebih tegas, Boyem memanggil kembali makhluk gaib perewangannya untuk membersihkan kabut yang menutupi sosok itu. Asri menatap mangkuk dengan penuh harap dan rasa cemas. Dia berharap agar kebenaran segera terungkap. Dan di balik kabut yang mulai memudar itu, perlahan memperlihatkan lebih banyak detail tentang sosok lelaki tua yang berniat mencelakai Mas Bayu. Kurang ajar, orang ini ternyata pelaku pesugihan, Dok, ujar Boyem yang dengan jelas mengetahui siapa makhluk gaib yang terlihat dalam mangkuk perak berisikan air suci dan kembang setaman itu. Kalau begitu, kembalikan saja, Mbok, biar dirasakan sendiri akibatnya, balas Asri dengan rasa kesal yang tak tertahan lagi. Benar, Dok, orang-orang yang menghalalkan segala cara
dan tega menumbalkan orang yang tidak berdosa. Memang pantas mendapatkan pelajaran, balas Boyem dengan wajah kesalnya. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, Boyem dan Asri akhirnya keluar dari ruang tempat mereka melakukan ritual. Wajah mereka terlihat tenang, namun ada kelelahan yang tampak di mata mereka, tanda bahwa proses yang baru saja mereka lalui bukanlah hal yang mudah. Mas Bayu dan Mbak Ajeng yang telah menunggu dengan cemas di luar ruangan segera berdiri ketika melihat Boyem dan Asri keluar. Boyem menatap keduanya dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Dengan suara tenang, dia memberitahu Mas Bayu dan Mbak Ajeng bahwa ancaman yang menghantui mereka telah berhasil dihilangkan. Makhluk gaib yang mengganggu Mas Bayu dan keluarganya telah berhasil disingkirkan, dan rumah mereka kini sudah dibersihkan dari energi negatif yang sempat mengancam keselamatan mereka. Mbak Ajeng menarik nafas lega, merasa beban berat yang menghimpit hatinya selama beberapa waktu terakhir akhirnya terangkat. Begitu juga dengan Mas Bayu, meski masih merasakan keletihan akibat gangguan yang dialaminya, tapi Mas Bayu tampak lebih tenang dan bersyukur. Ia tahu berkat bantuan Boyem dan kemampuan Asri, mereka berhasil melewati ancaman yang sangat nyata itu. Maaf Mbok, sebenarnya apa yang telah terjadi kepada saya? Apakah ada orang yang tidak menyukai saya dan mengirimkan guna-guna kepada saya, Mbok? Tanya Mas Bayu penasaran. Bukan, Leh. Itu bukan guna-guna. Tapi apa yang menimpa kamu itu lebih buruk dari guna-guna, balas Boyem menjelaskan. Nanti kamu akan tahu sendiri siapa orang yang berniat menumbalkanmu. Orang itu sepertinya adalah orang yang telah lama melakukan pesugihan, imbu Boyem menambahkan. Mendengar penjelasan dari Boyem, ingatan Mas Bayu pun kembali pada obrolan dengan teman-teman di tempatnya bekerja. Mereka mencurigai jika salah satu atasan mereka mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan jika orang itu memang melakukan pesugihan. Dengan suasana hati yang jauh lebih tenang, Mas Bayu, Mbak Ajeng dan juga Asri serta Lia akhirnya bersiap untuk pulang. Mereka pun berpamitan kepada Boyem untuk kembali ke kota. Mas Bayu dan Mbak Ajeng pun pulang membawa serta pelajaran berharga tentang kekuatan doa, ketabahan, dan pentingnya keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Perjalanan pulang terasa lebih ringan karena mereka tahu bahwa ancaman yang sebelumnya begitu menakutkan kini telah berhasil diatasi. Beberapa hari kemudian, Mas Bayu mendengar kabar jika orang yang selama ini mereka curigai sebagai pelaku pesugihan itu meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Orang yang menjadi atasan Mas Bayu itu menabrak pembatas jalan hingga menyebabkan kendaraan yang dikendaranya itu rusak berat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Mencekam banget, yang ngegigit banget, yang horor, kurang ajar banget yang atasannya Mas Bayu ya. Untungnya Mas Bayu ini dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dia dan peduli ya. Yang pertama istrinya Mbak Ajeng, yang mana di sini justru firasat didapati oleh istri ya. Sungguh luar biasa sekali. Kalau seandainya istrinya tidak mendapatkan firasat seperti itu, bisa dipastikan Mas Bayu sudah selesai. Dan juga berkat adiknya ya Mbak Asri, bagaimana di sini Asri yang ternyata memiliki kepekaan ya, memiliki sixth sense di sini, bisa melihat bahwa Mas Bayu sedang tidak baik-baik saja. Dia juga didatangi melalui mimpi. Jadi hampir saja ya Mas Bayu yang sudah hampir saja itu dikelilingi oleh orang-orang baik, sehingga di sini pun sebenarnya sudah pergi sosoknya, tapi ada kemungkinan untuk kembali lagi. Maka di sini untuk memastikannya Asri mengajak Mas Bayu dan Mbak Ajeng untuk menuju ke tempat Boyem ya, dimana Boyem ini adalah guru spiritual daripada Asri, dan di tangan Boyem lah semuanya selesai. Bahkan pelakunya juga ketahuan dan dikembalikan. Akhirnya si pelakunya ini mendapatkan balasan yang setimpal hingga harus meregang nyawa karena kecelakaan tunggal. Luar biasa sekali kisahnya untuk Mas Untung Prasetyo. Terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Mari teman-teman kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja ya dalam kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan semoga semua teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme.
Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Silakan langsung aja dikirim ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.